Paket soal 2. Dialog antara teller dan nasabah di suatu bank. Silakan kemari, Pak. Ya, selamat pagi, Mbak. Selamat siang. Maaf, selamat siang. Sudah mengisi slip, Pak? Sudah, Mbak. Ini slip penarikan tabungan. Buku tabungan Bapak? Hanya ada kartu ATM saja. Maaf, Mengapa? buku tabungan saya hilang, Mbak. Sudah dilaporkan? Belum, baru kemarin sore hilangnya. Di jalan raya ketika saya pulang dari kantor. Baik. ATM Bapak? Ini, Mbak. Oh ya, nama Bapak A. Burhan. Ahmad Burhan. Maaf, Ahmad Burhan. Oh ya, Ahmad Burhan. A. C. H. M. A. D. Tulisannya belum dengan EYD. Mohon ditandatangani slip penarikannya. Maaf, tadi saya lupa. Dialog 2 antara petani P dan mahasiswa di suatu kebun. Wah, saya lihat adik sudah seperti petani di desa ini. Memang, salah satu tugas kuliah kerja nyata ya seperti ini. Kegiatan KKN ini wajib bagi mahasiswa. Ya, tujuannya untuk mencari pengalaman pengabdian kepada masyarakat. Baik, bisa kita lanjutkan memupuknya? Dengan senang hati, saya membantu Bapak di kebun sekarang. Kita sekarang sedang memupuk tanaman dengan kompos. Oh ya, ini pupuk kompos, bukan pupuk kandang. Bahannya apa, Pak? Pupuk kompos ini dibuat dari alang-alang. Apa alang-alang bagus untuk pupuk kompos? Ya, bagus. Saya pernah melihat petani di desa ini juga menggunakan jerami. Jerami memang bisa digunakan. Bahkan, batang kedelai dan daun jagung juga bisa. Kalau diberi campuran lain, misalnya kotoran sapi, bagaimana? Saya lihat banyak. Hasil campurannya malah menjadi lebih bagus. Oh, begitu. Lebih baik lagi jika ditambah tanah gambut. Campuran lain barangkali bisa, Pak. Ya, misalnya campuran sabut kelapa juga bisa. Oh, itu bagus juga untuk pupuk tanaman seperti ini. Dik, maaf, kakinya menginjak tanaman. Maaf, Pak. Tidak sengaja. Dialog 3 antara hakim dan saksi dalam suatu persidangan. Saudara saksi, apa yang Anda temukan di situ? Oh, waktu saya datang belum ada apa-apa. Hanya ada 2. Ya, ada 2 brankas. Oh, ada 2. Ada 2 buah berangkas. Iya. Ya, kemudian? Waktu saya datang, di sana saya lihat ada beberapa orang sedang mencoba membuka brankas itu dengan paksa. Apakah mereka berhasil membukanya? Iya, mereka membongkar dengan menggergaji. Akhirnya terbuka. Akhirnya terbuka. Nah, saudara saksi menyaksikan apa isi brankas yang terbuka itu? Oh iya, dalam brankas pertama, saya melihat ada dokumen-dokumen, seperti berkas-berkas. Apa saksi ikut membacanya? Tidak, Tidak. Kemudian brankas kedua, isinya apa? oh, yang kedua, Yang kedua, ada perhiasan dan uang. perhiasan dan uang. Uang apa? Uang Indonesia. Uang Indonesia ada, uang asing juga ada. Berapa jumlahnya? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, dalam pembongkaran brankas itu, siapa saja yang hadir? Maksud saya, yang menyaksikan. Dari yang hadir itu, siapa yang saudara kenal? Di situ, ada beberapa petugas polisi yang tidak saya kenal. Petugas polisi yang saudara tidak kenal? Ya, ya, Apakah saudara saksi mendengar kalau ada pertanyaan, ini siapa yang punya? Brankas ini siapa yang punya? tidak, saya tidak mendengar. Dialog 4 antara dokter dengan W di sebuah stasiun radio.
Sekarang, mari kita bicarakan soal kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi sangat penting ya dok. Ya, memang penting. Untuk menilai gigi kita sehat atau tidak, bagaimana dok? Lihat saja, apakah ada penyakit gigi atau tidak. Penyakit gigi apa yang paling banyak dijumpai? Penyakit yang disebut karies gigi. Oh, karies gigi ya? Ya, menurut hasil survei, 80% penderita penyakit gigi adalah penderita karies. 80%? Ya, dari jumlah penderita karies itu, 90%-nya adalah anak-anak. Anak-anak ini pada usia berapa saja? Ada sebuah penelitian tentang hal itu. Hasilnya? Ternyata, anak usia 1 tahun pun dapat terkena karies gigi. Penelitian itu menemukan bahwa 5% penderita karies adalah anak usia 1 tahun. Untuk usia berikutnya? Anak usia 2 tahun sebesar 10%. Anak 3 tahun sebesar 40%. Untuk usia 5 tahun? Ditemukan bahwa 5% anak usia 5 tahun menderita karies gigi. Apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Ya, ada temuan dari penelitian lain terhadap anak-anak di Yogyakarta. Ternyata, anak perempuan penderita karies 5% lebih banyak daripada laki-laki. Jadi, balita perempuan relatif lebih banyak. Temuannya memang begitu. Oh ya dok, apa sebenarnya penyebab karies gigi itu? Karies gigi adalah penyakit bakterial. Oh, disebabkan oleh bakteri. Bukan makanan seperti permen, coklat, dan... Tapi, makanan seperti itu merupakan substrat yang disukai oleh bakteri untuk berkembang biak. Zat makanan itu diubah oleh bakteri dan selanjutnya melarutkan struktur gigi. Terus, kalau karies gigi dibiarkan, bagaimana? Jika dibiarkan berlanjut, karies dapat menimbulkan komplikasi yang serius berupa penyakit ginjal, jantung, dan saraf. Wah, mengapa bisa begitu dok? Kalau begitu, saya harus mewaspadai karies gigi pada anak saya. Monolog 1. Kereta api Senja Utama jurusan Yogyakarta akan diberangkatkan sesuai dengan jadwal. Tepat pukul 8 dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Semua penumpang kereta api Senja Utama jurusan Yogyakarta harap segera naik. Kereta api telah siap di jalur 2. Para pengantar penumpang harap segera turun dari kereta. Sekali lagi, semua penumpang kereta api Senja Utama jurusan Yogyakarta harus segera naik dan para pengantar harap segera turun dari kereta. Kereta api Senja Utama jurusan Yogyakarta harus segera akan diberangkatkan tepat pukul 8 malam. Kami beritahukan pula bahwa kereta api dari Surabaya sebentar lagi akan masuk ke jalur 3. Kereta sekarang sampai di stasiun Jatinegara. Kami mohon maaf, kereta api dari Surabaya datang terlambat beberapa saat. Para penjemput penumpang kereta api dari Surabaya harap menunggu di peron 3. Untuk calon penumpang kereta api jurusan Solo, kami beritahukan bahwa kereta api Anda masih berada di stasiun kota. Kereta api jurusan Solo akan masuk stasiun Senen di jalur 1 sekitar pukul 8.30 nanti. Monolog 2, mempertahankan sebuah hubungan persahabatan memang bukan perkara mudah, apalagi menjaganya agar awet, hangat, mesra, dan menyenangkan. Namun, bukan berarti hal itu tidak mungkin dilakukan. Ada 5 hal penting dalam sebuah hubungan persahabatan. Pertama, komunikasi. Hubungan perseorangan tidak akan harmonis tanpa adanya komunikasi yang terbuka. Saling mendengarkan dan memahami merupakan keharusan bagi sebuah hubungan. Hal ini dapat mengurangi adanya kesalahpahaman dan prasangka buruk. Kedua, kejujuran. Kejujuran sangat dibutuhkan untuk membangun rasa saling percaya. Ungkapan kejujuran dari kedua belah pihak sangat menentukan panjang pendeknya usia hubungan. Sekali kebohongan muncul di antara mereka, kehancuran hubungan itu sudah di depan mata. Mulailah dari jujur pada diri kita. Ketiga,
saling menghormati. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah hormati diri sendiri. Saling menghormati merupakan upaya untuk menjaga identitas diri masing-masing dalam menjalani persahabatan. Keempat, kompromi. Biasanya, dalam situasi sulit, suatu masalah tidak bisa diatasi dengan sekadar mengambil salah satu pilihan, tetapi dengan mengompromikan dua pilihan. Sebuah jalan tengah harus ditempuh untuk memperpanjang usia persahabatan. Kelima, saling memaafkan. Memaafkan artinya melupakan kesalahan-kesalahan dengan kerelaan hati yang besar. 5 hal tersebut dapat diwujudkan dalam sebuah persahabatan jika setiap pihak memiliki tekad yang kuat. Monolog 3, Narator 1. Tes psikologi kini tidak hanya populer di kalangan siswa SMA untuk memilih jurusan, tetapi juga dipakai oleh siswa TK dan SD. Karena biaya yang relatif mahal, tes semacam itu harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan potensinya sebagai alat bantu pendidikan. Faktor yang dapat menyebabkan tes itu kurang optimal, salah satunya adalah pemahaman yang masih kurang tentang manfaatnya. Tes ini diharapkan mampu membantu mereka yang bingung mencari sekolah yang sesuai dengan kemampuan intelektual serta membantu mereka untuk mempertemukan minat dan prestasi. Hasil tes psikologi biasanya mencakup 3 faktor, yaitu intelektual, minat, dan kepribadian. Monolog 3, Narator 2. Berikut adalah beberapa kiat yang dapat dilakukan ketika menempuh tes psikologi. Monolog 4. Dalam sejarah industri periklanan di Indonesia, belum pernah terjadi penurunan pertumbuhan yang mencapai nominal hampir 2 triliun rupiah dalam kurun 1 tahun. Akan tetapi, ketika negeri ini didera krisis ekonomi yang ditandai merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pada 1998, tragedi kemerosotan industri periklanan pun terjadi. Hanya dalam waktu 1 tahun sejak krisis ekonomi timbul pada akhir 1997, kue periklanan langsung terpotong hingga 1,3 triliun rupiah. Padahal, pada 1997, industri periklanan masih tumbuh sampai 23%. Namun, pada 1999, seperti tidak pernah terjadi krisis sebelumnya. Industri periklanan bangkit kembali dengan menorehkan capaian kue iklan sekitar 5,6 triliun rupiah atau tumbuh 49,4%. Angka itu merupakan tingkat pertumbuhan paling besar yang dialami industri periklanan nasional. Tahun 2000, sekalipun secara nominal kue iklan tetap naik, pertumbuhannya turun sebesar 10,3% menjadi 39,1%. Setahun kemudian, yaitu 2001, kue iklan kembali merosot ke posisi pertumbuhan 23,2%. Pada 2002, pangsa pasar periklanan nasional meroket lagi sebesar 30% dengan nominal mencapai 12,6 triliun rupiah. Dengan demikian, dari 1996 sampai dengan 2002, kue iklan nasional bergerak dengan laju pertumbuhan itu di atas sektor industri penerbitan yang justru diperkirakan mengalami stagnasi oplag karena krisis ekonomi.